Antartika dulunya daratan hijau yang penuh dengan dinosaurus, tapi kini menjadi benua beku yang lebih besar dari Amerika Serikat dan tidak punya pemilik. Tidak sulit untuk menemukannya, dimanapun kamu berada, pergilah ke selatan hingga sampai di daratan es besar di kutub selatan planet kita. Benua ini terletak di dalam lingkar Antartik dan merupakan massa es terbesar di bumi. Benua ini lebih besar dari Amerika Serikat dan bahkan lebih besar dari seluruh Eropa. Meski begitu, Antartika baru secara resmi ditemukan belum lama ini. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaannya sampai tahun 1820. Setelah penemuannya, butuh 2 dekade lagi untuk memastikan itu adalah benua yang benar-benar baru dan beberapa dekade lagi setelahnya untuk menentukan namanya. Dalam kata Antartika, anti berarti kebalikan, jadi Antartika secara harfiah berarti kebalikan dari Artika. Sebelum ilmuwan menemukan daratan ini, bahkan orang-orang Yunani kuno sudah berteori bahwa pasti ada benua di selatan untuk menyeimbangkan Artika di utara. Selain itu, beberapa ilmuwan yang mempelajari karya seni dan sejarah lisan Polinesia meyakini bangsa Polinesia telah menemukan benua ini lebih dari ribuan tahun sebelum bangsa Eropa. Sekarang ini kita semua tahu tentang daratan es di Kutub Selatan karena lokasinya hanya ada 2 musim di sana, yaitu musim panas dan musim dingin. Keduanya berlangsung selama 6 bulan. Pada musim panas, suhunya sedikit lebih hangat, benua selalu disinari matahari. Di musim dingin di sini gelap sepanjang waktu. 98% dari Antartika adalah es. Benua ini sendiri menyimpan 60% air tawar di planet ini. Namun terlepas dari semua cadangan air tersebut, Antartika adalah gurun terbesar di dunia. Secara definisi, gurun adalah area dengan vegetasi yang jarang dan sedikit salju atau hujan. Perhatikan bahwa pasir bukanlah kondisi yang diperlukan di sini, meskipun benua ini memang memiliki pasir dan bahkan bukit pasir. Benua ini juga banyak diterpa angin. Antartika adalah benua yang paling berangin di bumi. Kecepatan anginnya bisa mencapai 320 km per jam. Itu lebih cepat dari angin topan loh. Sedikit salju yang turun di sana tidak pernah mencair dan terus menumpuk dari waktu ke waktu selama berabad-abad dan ribuan tahun. Jadi ada lapisan es yang tebal di sana. Hal ini membuat Antartika penuh dengan rahasia tersembunyi, ada dunia baru di bawah esnya. Sebagai contoh, ada banyak gunung di benua ini yang tingginya mencapai 2.700 meter. Ini lebih tinggi dari 3 Burj Khalifa yang ditumpuk, padahal Burj Khalifa merupakan gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Tapi kita tidak bisa melihat semua gunung itu karena semuanya tersembunyi di bawah lapisan es setebal hampir 5.000 meter. Ada juga sebuah danau di bawah salju setebal lebih dari 3.350 meter. Danau ini disebut Danau Vostok yang namanya diambil dari stasiun penelitian Vostok yang berada di atas danaunya. Awalnya ini hanyalah sebuah hipotesis. Lebih dari seabad lalu, seorang ilmuwan mengemukakan bahwa tekanan besar yang diciptakan oleh bertonton es dapat menurunkan titik leleh es di lapisan terendahnya dan menciptakan air cair yang dapat membentuk danau. Dia tidak berhasil membuktikan ide ini semasa hidupnya, tapi yang lain melanjutkan penelitiannya dan mengkonfirmasi bahwa teori ini benar. Ada juga ngarai di Antartika yang tersembunyi di bawah tumpukan salju. Ngarai ini lebih dalam daripada ngarai besar yang ada di Arizona. Ada pegunungan yang membagi benua ini menjadi 2, Antartika Timur dan Antartika Barat. Bagian barat benua ini mengalami suhu yang lebih tinggi dan mulai mencair. Jika Antartika Barat mencair dan melepaskan air yang tersimpan, maka permukaan laut global akan mengalami kenaikan rata-rata sekitar 5 meter. Ini cukup untuk membuat beberapa kota di seluruh dunia benar-benar lenyap. Mungkin yang pertama kali berubah menjadi dunia air adalah ibu kota Thailand Bangkok yang hanya 1,5 meter di atas permukaan laut. Kemudian Amsterdam di Belanda diikuti oleh Ho Chi Minh City di Vietnam, Cardiff di Inggris, dan New Orleans di Amerika Serikat.
Kini banyak orang melakukan banyak pekerjaan di Antartika. Mereka tinggal di sana berbulan-bulan untuk mempelajari misteri benua ini. Seiring tahun, bahkan beberapa anak lahir di sana. Namun Antartika bukanlah negara dan wilayahnya bukan milik siapapun. Tempat ini mengikuti aturan sistem perjanjian Antartika, sebuah perjanjian penelitian dan kolaborasi damai yang menangguhkan semua klaim teritorial. Perjanjian ini pertama kali ditandatangani oleh 12 negara dan sekarang ada 59 pendukung, setengahnya memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Benua ini ditinggali sepanjang tahun oleh para peneliti dari seluruh dunia. Ada sekitar 5.000 orang yang tinggal di sana pada musim panas dan sekitar 1.000 orang pada musim dingin. Namun tidak ada yang menetap di sana, orang-orang datang dan pergi, para ilmuwan bergantian menghabiskan waktu di sana. Suhu rata-rata tahunan di sana adalah minus 34 derajat Celcius, tapi ada suatu masa ketika Antartika hampir sama hangatnya dengan Melbourne, Australia saat ini. Sekitar 50 hingga 40 juta tahun yang lalu, aku belum lahir saat itu, benua ini memiliki hutan hijau serta dinosaurus yang berkeliaran di daratannya, bersantai di bawah sinar matahari dengan suhu 17 derajat Celcius. Itu sebelum adanya penguin ya. Kini saking dinginnya, kamu bahkan tidak akan menemukan pepohonan atau semak-semak di Antartika. Hanya ada salju. Tanaman yang dapat tumbuh subur dalam suhu ekstrem seperti itu hanyalah lumut kerak, lumut, dan ganggang. Manusia juga tidak tahan dengan kondisi beku seperti itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga benua ini tidak pernah memiliki penduduk asli. Iya, ini jika kita tidak menghitung penguin, anjing laut, paus, dan beberapa jenis burung yang tinggal di sana sekarang. Fauna Antartika adalah yang paling langka dan paling tidak beragam di planet ini, karena hanya sedikit organisme yang dapat bertahan dalam kondisi yang keras dan karena makhluk yang bukan penduduk asli tidak diizinkan untuk dibawa ke sana. Jadi jika kamu ingin melakukan perjalanan ke Antartika dengan kucingmu, itu nggak diperbolehkan ya. Hei, bukan aku yang membuat aturan, tapi beberapa spesies yang hidup di Kutub Selatan benar-benar berkembang di sana. Di sana ada kurang dari 5.000 orang dan sekitar 20 juta ekor penguin. Mereka juga termasuk pemukim. Nenek moyang pertama penguin ini tinggal di Australia dan Selandia Baru. Masih ada beberapa spesies penguin di sana, termasuk penguin terkecil di bumi yang tingginya hanya 30 cm. Tapi sebagian besar penguin bermigrasi ke Antartika pada suatu titik, mungkin karena mereka tertarik dengan pasokan makanan yang lebih banyak di sana. Ternyata bukan hawa dingin yang membuat mereka menyukai daratan ini. Sebagian besar penguin meninggalkan benua ini ketika musim panas berakhir. Satu-satunya yang tetap di sana adalah penguin kaisar jantan dan mereka melakukannya untuk menghangatkan serta melindungi telur yang ditinggalkan oleh pasangannya. Tapi kemana perginya penguin-penguin lainnya ya? Pada awalnya hal ini menjadi misteri besar bagi para ilmuwan, tapi kemudian mereka memasang alat penunjuk lokasi pada kaki beberapa hewan ini dan menemukan jawabannya. Penguin pergi ke Samudra Selatan saat suhu di Antartika terlalu dingin, tak satu pun dari mereka naik ke daratan selama setengah tahun hingga kembali ke benua itu. Ketika mereka kembali, saat itulah telur-telur yang ditinggalkan bersama penguin jantan mulai menetas. Nah, keluarga penguin pun dapat berkumpul bersama saat itu terjadi. Penguin memakan berbagai jenis ikan dan lautan penuh dengan ikan meskipun suhunya dingin. Di beberapa daerah, air bisa mencapai suhu di bawah titik beku karena asin, tapi ikan tidak membeku di sana karena memiliki protein anti beku dalam tubuh mereka. Lalu ada juga sekitar 1 juta anjing laut di Antartika. Mereka juga menyukai ikan dan mampu menahan napas di bawah air selama 2 jam. Mereka melihat jauh lebih baik di bawah air daripada di bawah cahaya matahari dan juga menggunakan kumisnya untuk mencari makanan. Lubang pernapasan di dalam es dapat membeku saat anjing laut pergi dan mereka harus menggunakan giginya untuk membuat lubang baru. Anjing laut bahkan bisa tidur di bawah air dan sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara tanpa terbangun. Benar-benar hebat!